Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung, TNI, Kementerian Kehutanan mulai merealisasikan langkah konkret mitigasi konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Waikambas. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto dan kerjasama konservasi internasional yang menjadikan Waikambas sebagai proyek percontohan nasional pada tahun 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal saat berdialog dengan masyarakat desa penyangga Taman Nasional Waikambas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap polemik antara manusia dan gajah di Taman Nasional Waikambas. Bahkan pemerintah pusat pun sudah mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan tanggul pengaman permanen sepanjang 70 km di perbatasan kawasan Taman Nasional Waikambas dengan pemukiman warga. Yang jadi keluhan tadi ya, masing-masing ada kan di sepanjang desa penyangga ini ada yang rawa, ada yang tidak rawa, ada yang jadi ya macam-macam. Ada yang permasalahannya karena TPP kurang tinggi, tanggul kurang tinggi, ada juga yang perlunya penambahan personil untuk menjaga malam di gajah. Itu perlu dilakukan rekan-rekan sekalian, intensifikasi dalam perjalanan ini sambil menuju kita rencana membuat pagar pengaman antara PMK dan desa-desa penyangga. Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap advensi Presiden Prabowo yang berkomitmen menjadikan Taman Nasional Waikambas sebagai percontohan praktik terbaik pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Menurut Giri, perhatian Presiden Prabowo terhadap Waikambas mencerminkan komitmen kuat negara dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menekan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah Sumatera, yang selama ini menjadi persoalan serius di kawasan tersebut. Sementara Pangdam 21 Raden Intan Mayor Jenderal TNI Kristo Meisianturi menyatakan kesiapannya untuk membantu mitigasi konflik di lapangan melalui sinkronisasi standar operasional prosedur penjagaan masyarakat dan petugas terkait. Dirinya akan menyiapkan 1 batalion untuk perbantuan kepada masyarakat desa penyangga dalam mencegah konflik antara gajah dan manusia. Kalau kami sama TNI siap, kapan diminta pun kami siap. Kemudian itu sudah kami sampaikan juga bahwa perlu adanya sinkronisasi dalam SOP MMP. Ya. Kemudian berapa jumlah MMP-nya, berapa jumlah TNI yang diminta untuk membantu dan di mana wilayah-wilayah saja. Kami juga butuh bantuan masukan dari masyarakat, mintanya di mana, kami siap mengirimkan masukan itu. Kepala Balai Taman Nasional Waikambas terus berupaya untuk melakukan peningkatan kesejahteraan petugas lapangan atau mitra mantap Polhut, serta menyiapkan zona khusus untuk jasa lingkungan karbon. Peningkatan kesejahteraan tersebut mulai dari honor hingga fasilitas. Itu konsepnya dari Pak Presiden langsung ya. Jadi kita belum sampai detail ke arah sana. Kita baru menyiapkan ruang. Artinya ada zona yang kita siapkan untuk proses jasa lingkungan karbon ini bisa dilaksanakan. Baru pada tahap proses penyiapan. Pak, ruangnya gimana? Ya zonanya nanti di zona pemanfaatan ya. Zona pemanfaatan khusus jasa lingkungan karbon. Jadi itu yang kita siapkan. Mengenai potensi lingkungan, dirinya menambahkan jasa lingkungan karbon. Konsepnya langsung dari Presiden. Sementara pihak balai hanya menyiapkan ruang atau zona pemanfaatan khusus. Dengan adanya dialog diharapkan polemik antara gajah dan manusia yang kerap terjadi dapat diminimalisir, sehingga kehidupan satwa yang dilindungi dan manusia yang berada di sekitar Taman Nasional Waikambas dapat terjamin. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Elva Metia melaporkan. Ya pemirsa, pembangunan fisik Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung dan Integrated Research Center telah mencatatkan progres di angka 90%. Rumah sakit yang ditargetkan menjadi pusat pendidikan kedokteran, riset, dan pelayanan kesehatan ini digadang-gadang menggunakan konsep pembangunan ramah lingkungan. Kepala Biro Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Unila Budi Sutomo mengungkapkan bahwa memasuki minggu ke-96, pelaksanaan proyek Progres Fisik Gedung Utama RSPTN Unila kini berada pada tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026 mendatang.
Menurutnya pada akhir tahun 2025, khususnya pada minggu ke-96, pelaksanaan proyek mencakup periode dari 28 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Kemajuan fisik konstruksi secara keseluruhan menunjukkan capaian yang signifikan. Progres fisik gedung RSPTN mencapai kemajuan fisik lebih dari 90%. Pekerjaan yang tersisa difokuskan pada pekerjaan finalisasi dan penyelesaian. Selain bangunan utama gedung rumah sakit, Budi menyebut fasilitas riset pendukung pun hampir rampung. Gedung YRC telah memasuki tahap penyelesaian akhir. Dengan aktivitas yang tersisa, terbatas pada pekerjaan kecil dan penyesuaian akhir sesuai dengan spesifikasi teknis. Budi menjelaskan RSPTN Unila sendiri berdiri di atas lahan dengan luas total bangunan mencapai 22.094,74 meter persegi, yang terdiri dari 1 lantai basement dan 5 lantai utama. Budi merinci bahwa setiap lantai memiliki fungsi spesifik untuk menunjang layanan medis. Lantai basement terdiri dari ruang rekam medis, instansi gizi, CSSD, dan laundry. Lalu lantai 1 ada ruang lobi, IGD, radiologi, laboratorium, farmasi, dan rehab medik, fisioterapi. Di lantai 2 terdapat ruang nurse station, poliklinik, instalasi rawat jalan, ruang bermain anak, musola, dan roof garden. Lantai 3 ada ruang operasi, ruang persiapan dan pemulihan, ruang dokter, nurse station, dan ruang rawat care unit. Kemudian lantai 4 terdiri dari kamar rawat inap, ruang dokter, dan nurse station. Di lantai 5 ada kamar rawat inap, ruang dokter, dan nurse station. Budi mengatakan RSPTN Unila ditargetkan bakal beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2026 mendatang. Rencana layanan unggulan akan dimulai bertahap, menyesuaikan dengan kesiapan sumber daya dan sarana prasarana. Budi melanjutkan salah satu keunggulan menonjol rumah sakit ini adalah penerapan konsep garden building, ramah lingkungan. Melalui fasilitas wastewater treatment plant atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah yang memenuhi standar efisiensi air dan pengelolaan limbah. Menggunakan biohybrid system, pengelolaan limbah akan menggabungkan bakteri pengurai dalam media air dan media tetap, dan sistem non-listrik, penggunaan teknologi drainase pasif. Rumah sakit ini juga bakal dilengkapi fasilitas rumah anak dan disabilitas. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, DPRD Provinsi Lampung menyatakan optimisme terhadap pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2026 mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Meski periode sebelumnya memberikan catatan kritis terhadap realisasi pendapatan yang dinilai belum optimal, pihak legislatif mendesak pemerintah daerah untuk segera meninggalkan metode konvensional dan berani melakukan terobosan baru dalam sistem pemungutan pajak guna meningkatkan angka pendapatan secara signifikan. Dalam evaluasi, DPRD menyoroti capaian pendapatan daerah, khususnya dari sektor retribusi, masih menjadi catatan khusus bagi badan legislatif. Dalam evaluasi tersebut mengungkapkan kurangnya optimal angka pendapatan memicu DPRD untuk mendorong instansi terkait agar lebih progresif dalam melihat potensi ke depan. Hal ini diungkap langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Dirinya mendorong badan pendapatan daerah lebih berinovasi dalam mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah. Jika tetap mengacu pada cara lama, hasilnya tidak akan pernah berbeda. Dirinya pun menekankan bahwa kunci keberhasilan pencapaian target pendapatan asli daerah tahun ini terletak pada cara kerja aparatur sipil negara yang ada di Bapenda Lampung. Memang secara angka dan target, pendapatan Provinsi Lampung belum optimal. Namun nanti kami akan melihat juga bagaimana realisasi di tahun 2026, sehingga memang di dalam hal pendapatan ini masih menjadi catatan khusus bagi kami di DPR. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini teman-teman Bapenda ini bisa melakukan terobosan-terobosan yang memang bisa secara angka nanti bisa dihasilkan lebih baik. Kan begini, kalau misalkan caranya sama, jadi kita nggak akan pernah bisa menghasilkan hasil yang beda. Ya harapannya kami juga pernah melakukan usulan kepada Bapenda bagaimana kolektif pajak-pajak ini dilakukan secara subsektoral. Jadi monitoringnya bukan per kabupaten, tapi karena secara psikologis
masyarakat ini berbeda-beda kulturnya, termasuk dalam membayar pajak. Sementara itu, pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan rotasi pegawai sebanyak 23 ASN dirotasi dan terbanyak dari Bapenda Lampung. Dengan usulan konkret Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung terkait perubahan pola pemungutan pajak yang tidak lagi berbasis kewilayahan atau per kabupaten, DPRD Lampung optimis capaian PAD pada tahun 2026 melebihi target yang telah ditetapkan bersama. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya pemirsa, setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Khairuddin, berusia 40 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang akibat kecelakaan perahu terbalik di Muara Marang, Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, pada Minggu 25 Januari 2026 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, berjarak 500 meter dari lokasi kapal karam. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Khairuddin berusia 40 tahun, nelayan yang dilaporkan hilang akibat kecelakaan perahu terbalik di Muara Marang, Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Minggu 25 Januari 2026. Kepala Kantor SAR Lampung yang diwakili oleh Komandan Pos SAR Tanggamus Robi Rusli menjelaskan, peristiwa bermula pada Sabtu 24 Januari 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat perahu nelayan yang ditumpangi korban mengalami mati mesin ketika hendak menepi ke muara. Menerima laporan dari BPBD Pesisir Barat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung langsung mengerahkan tim rescue Posar Tanggamus menuju lokasi kejadian dengan menempuh jarak sekitar 67 km. Setiba di lokasi, tim melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan potensi SAR yang sudah berada di sana, kemudian bersama-sama melakukan pencarian. Robi menyebut, pada Minggu 25 Januari 2026, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, korban akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan pada jarak kurang lebih 500 meter dari lokasi kejadian awal. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi pencarian melibatkan unsur SAR gabungan dari Posar Tanggamus, BPBD Pesisir Barat, aparat kewilayahan, serta masyarakat setempat. Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, hembusan angin kencang merusak atap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Mulyosari, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 24 Januari 2026 pagi. 2 bangunan dapur dilaporkan mengalami kerusakan setelah atapnya terangkat dan rusak. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Angin kencang yang terjadi pada Sabtu 24 Januari 2026 menyebabkan kerusakan pada bangunan atap dapur MBG atau SPPG yang berada di Desa Mulyosari, Kabupaten Pesawaran. Peristiwa terjadi pada pukul 10.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dari rekaman video yang beredar, bagian atap dapur terlepas dari rangka bangunan dan sebagian jatuh ke area sekitar lokasi. Kapolres Pesawaran AKBP Alfi Granito Pandita membenarkan kejadian tersebut dan memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dirinya menjelaskan angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah Lampung menjadi faktor utama penyebab kerusakan bangunan dapur tersebut. Pasca kejadian, pengelola SPPG bersama pekerja langsung melakukan penanganan awal untuk mencegah resiko lanjutan, serta mengamankan area sekitar. Saat ini proses perbaikan tengah dilakukan agar aktivitas di dapur SPPG dapat kembali berjalan normal dan tidak membahayakan para pekerja. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian warga Dusun Triharjo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, akhirnya memilih bergerak sendiri pada Minggu 25 Januari 2026. Sekitar 150 warga turun bergotong royong melakukan pengecoran jalan secara swadaya. Bertahun-tahun menunggu tanpa kepastian, warga Dusun Triharjo, Desa Kebagusan, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran,
akhirnya memilih bergerak sendiri. Pada Minggu 25 Januari 2026, sekitar 150 warga turun bergotong royong melakukan pengecoran jalan secara swadaya. Salah satu perwakilan warga, Rustam, mengatakan jalan yang diperbaiki merupakan jalan kabupaten yang hingga kini belum tersentuh perbaikan. Ironisnya, tak jauh dari lokasi jalan desa juga mengalami kondisi serupa, rusak parah dan membahayakan pengguna. Jalan tersebut menjadi satu-satunya akses vital bagi warga Triharjo. Selain digunakan untuk keluar masuk menuju kebun, jalan itu juga merupakan satu-satunya jalur bagi anak-anak menuju sekolah. Saat musim hujan, kondisi jalan berlumpur dan licin kerap memicu kecelakaan. Menurut Rustam, pemerintah dusun setiap tahun telah mengajukan proposal perbaikan jalan ke pemerintah kabupaten. Namun hingga kini belum ada realisasi di lapangan. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon SIK SHMH menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kegiatan ini digelar oleh Niketut Dewi Nadi, anggota DPRD Provinsi Lampung, di halaman Masjid Jamiatul Huda, Kampung Rukti Harjo 2, Kecamatan Seputiraman pada Sabtu 24 Januari 2026. Kapolres Lampung Tengah AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon SIK SHMH menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 4 dari fraksi PDI Perjuangan, Niketut Dewi Nadi, juga dihadiri PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri, unsur Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, pejabat utama Polres Lampung Tengah, unsur pemerintah kecamatan dan kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Dalam pemaparannya, Kapolres Lampung Tengah menegaskan bahaya penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak sendi kehidupan sosial dan masa depan generasi bangsa. Upaya pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya aparat penegak hukum semata. Kapolres juga menyampaikan bahwa Polres Lampung Tengah secara konsisten terus melakukan langkah preventif, serta penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika. Sementara Niketut Dewi Nadi selaku Wakil Rakyat DPRD Provinsi Lampung, kegiatan ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan produk hukum yang ada. Masyarakat harus memahami aturan dan payung hukum yang telah disepakati bersama antara pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, musyawarah daerah 6 Partai Golkar Waikanan secara aklamasi memilih Darlian Pone sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2026 hingga 2031. Musda 6 Partai Golkar Waikanan yang digelar di Gedung Serbaguna, Blambangan Umpu pada Minggu 25 Januari 2026. Darlian Pone meraih dukungan penuh dari 15 pimpinan kecamatan, unsur organisasi pendiri Partai Golkar, organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar, serta organisasi sayap KPPG dan AMPG, sehingga ditetapkan sebagai ketua tanpa voting. Pimpinan Sidang Musda 6, Bambang Purwanto, menyatakan bahwa Musda menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Partai Golkar Waikanan periode 2020 hingga 2025 dan secara resmi menetapkan kepengurusan sebelumnya demisioner sesuai Juklak nomor 2 tahun 2025. Hasil penjaringan yang dibacakan Steering Komite melalui Sayu Marsih menyatakan berkas pencalonan Darlian Pone dinyatakan sah. Hingga akhirnya peserta sidang menyepakati penetapan Darlian Pone sebagai Ketua DPD Partai Golkar Waikanan secara aklamasi. Usai terpilih, diumumkan pula susunan tim formatur dengan Darlian Pone sebagai Ketua, unsur DPD Partai Golkar Provinsi Lampung oleh Abi Hasan Muan. Unsur PK diwakili Zainal Arifin dan Nazamuddin, serta unsur organisasi sayap oleh Azwir selaku Ketua DPC MKGR Waikanan.
Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Partai Golkar Waikanan periode 2026 hingga 2031 langsung dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Hanan Arozak, yang diwakili oleh Haji Tony Eka Chandra, didampingi jajaran pengurus DPD Golkar Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Darlian Pone menegaskan komitmennya membawa Partai Golkar Waikanan lebih solid dan dekat dengan masyarakat. Ia juga mematok target politik ambisius pada pemilu mendatang dari 3 kursi menjadi 5 kursi dan insya Allah ke depan targetkan 11 kursi DPRD Kabupaten Waikanan. Sementara itu, Tony Eka Chandra menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Darlian Pone, Partai Golkar Waikanan mampu merebut kembali posisi strategis di legislatif. Tony juga menekankan pentingnya menjadikan kantor Partai Golkar sebagai rumah besar aspirasi masyarakat, serta segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat desa dan RT. Dari Waikanan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menyampaikan dukungan penuh terhadap pelatihan juru sembelih halal Batch 2 tahun 2026 yang digelar di kantor PCNU Lampung Selatan pada Sabtu lalu. Bupati Egi menegaskan pentingnya program Juleha sebagai bagian dari pembangunan sosial dan keagamaan yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan masyarakat. Meski berhalangan hadir secara fisik, Bupati Egi tetap menyapa peserta dan pengurus melalui video call, serta berdialog langsung dengan Ketua DPW Juleha Provinsi Lampung, Saludin, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Bupati Egi menegaskan pentingnya program Juleha sebagai bagian dari pembangunan sosial dan keagamaan yang berdampak langsung pada kualitas kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Lampung Selatan yang diwakili staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Anton Charmana. Hadir pula Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan, Dwi Jatmiko, Ketua PCNU Lampung Selatan Abdul Haris, Ketua DPD Juleha Lampung Selatan Ahmad Al-Haran, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Membacakan sambutan Bupati, Anton Charmana menekankan bahwa penyembelihan hewan bukan sekedar proses teknis, tetapi merupakan bagian dari ibadah yang harus memenuhi ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, standarisasi penyembelihan halal menjadi aspek penting untuk menjamin keabsahan dan kehalalan daging yang dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD Juleha Lampung Selatan, Ahmad Al-Ahran, menyampaikan bahwa pelatihan Batch 2 ini menargetkan 100 peserta dengan realisasi pendaftar mencapai 95 peserta atau 95% dari target. Peserta berasal dari berbagai kecamatan di Lampung Selatan, seperti Palas, Waisulan, Sidomulyo, Seragi, dan Natar. Bahkan sebagian berasal dari Kabupaten Lampung Utara. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia segera membuka penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran tahun 2026. Tiket mudik lebaran untuk keberangkatan H-10 atau tanggal 11 Maret 2026 sudah dapat dipesan masyarakat mulai tanggal 25 Januari 2026, sesuai dengan jadwal pemesanan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Humas PT KAI Drift 4 Tanjung Karang, Azhar Zaki Ajari. PT Kereta Api Indonesia segera membuka penjualan tiket kereta api untuk angkutan lebaran 2026. Tiket mudik lebaran untuk keberangkatan H-10 atau 11 Maret 2026 sudah dapat dipesan masyarakat mulai tanggal 25 Januari 2026. Manajer Humas PT KAI Drive 4 Tanjung Karang, Azhara Zaki Asjari, mengatakan penjualan tiket dilakukan secara bertahap hingga H+10 Lebaran atau 1 April 2026. Zaki menjelaskan masyarakat yang hendak mudik menggunakan kereta api dapat mencermati jadwal pemesanan tiket sesuai tanggal keberangkatan pemesanan mulai pada Minggu 25 Januari 2026 untuk keberangkatan Rabu 11 Maret 2026. Dan berlanjut setiap hari hingga pemesanan Minggu 15 Februari 2026 untuk keberangkatan Rabu 1 April 2026.
Zaki menegaskan pembukaan penjualan tiket lebih awal merupakan bentuk komitmen KAI dalam memberikan kepastian dan kenyamanan kepada masyarakat. Pembelian tiket kereta api Lebaran 2026 dapat dilakukan melalui aplikasi Akses by KAI, situs resmi booking.kai.id, atau kontak center 121, serta mitra resmi dan online travel agen yang bekerja sama dengan KAI. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Yayasan Suaka Insan, Komunitas Insan Bahagia, menggelar kegiatan bakti sosial donor darah pada Minggu 25 Januari 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak pagi ini berhasil menarik perhatian dan partisipasi tinggi masyarakat, hingga mampu mengumpulkan 350 kantong darah. Rusli Taslim selaku pemilik Yayasan Suaka Insan mengatakan sejak pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat, antrian pendonor memadati lokasi acara di Jalan Ikan Tongkol nomor 66 Teluk Betung. Kegiatan yang bekerja sama dengan PMI Provinsi Lampung berhasil mengumpulkan sebanyak 350 kantong darah sesuai kuota yang disediakan oleh panitia. Rusli mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial dan berbagi kepada sesama. Komunitas Insan Bahagia, KIB, dan Wulan Bahagia mengadakan donor darah sekaligus berbagi sembako. Setiap pendonor mendapatkan paket sembako berisi beras 5 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, dan 3 telur. Rusli menyebut acara ini adalah agenda rutin Yayasan Suaka Insan yang dilakukan per 3 bulan sekali. Ia berharap donor darah ini bisa berguna bagi PMI dan masyarakat umum. Rusli pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur yang telah mensponsori acara KIP untuk donor darah. Begitu juga kepada pendonor bisa menikmati sembako yang disediakan. Sementara itu, Dandim 0410 Kota Bandar Lampung, Kolonel AL Roni Herman, memberikan apresiasi atas kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan Suaka Insan. Kodim 0410 Kota Bandar Lampung sangat mensupport kegiatan-kegiatan sosial dan berharap berjalan lancar dan masyarakat yang mendonorkan darahnya semakin antusias untuk membantu sesama. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, PT PLN Persero, unit induk distribusi WIT Lampung melakukan penanaman 33.000 bibit pohon mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran pada Jumat 23 Januari 2026 lalu. Penanaman mangrove ini sebagai upaya mendorong keberlanjutan lingkungan pesisir melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan PLN. Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Manajer Komunikasi PLN WIT Lampung Dharma Saputra menerangkan kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Marines Eco Park Pesawaran ini berkolaborasi dengan pegawai PLN WIT Lampung bersama personel Brief 4 Marinir. Penanaman juga melibatkan masyarakat setempat yang turut berpartisipasi langsung dalam proses penanaman. Sinergi lintas pemangku kepentingan ini memperkuat upaya perlindungan wilayah pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan dampak perubahan iklim. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan program pelestarian lingkungan. Ditambahkan Dharma Saputra bahwa langkah ini merupakan investasi lingkungan jangka panjang yang memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat pesisir. Dharma Putra menambahkan kegiatan penanaman mangrove ini sejalan dengan Sustainable Development Goals poin 14 tentang ekosistem lautan yang menekankan perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dikatakan Dharma, mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas ekosistem pesisir, melindungi habitat biota laut, serta menjadi penyangga alami dari degradasi lingkungan. Pihaknya menegaskan bahwa kegiatan yang juga diikuti aktif oleh Sri Kandi PLN WIT Lampung ini juga sebagai bukti penerapan prinsip environmental, social, and governance. Mengakhiri keterangannya, Dharma membeber sejalan dengan visi transisi energi. Mangrove dipandang sebagai root of energy for sustainability, akar kehidupan yang menopang keseimbangan ekosistem. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Bandar Lampung mendorong DPRD Kota Bandar Lampung segera membentuk panitia khusus perubahan dan penyesuaian batas wilayah antara Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Selain kepada DPRD, Gerindra juga meminta pemerintah Kota Bandar Lampung segera merespon dengan membentuk tim khusus perubahan batas daerah sebagai mitra kerja legislatif dalam mengawal proses pembangunan desa tersebut. Ketua DPC Partai Gerindra, Asrodi Paslah, menegaskan Pemkot Bandar Lampung tidak boleh menunggu terlalu lama. Harus segera membentuk tim perubahan batas daerah agar proses ini berjalan sinkron antara eksekutif dan legislatif, serta tidak menimbulkan kekosongan kebijakan. Anggota DPRD Bandar Lampung ini menambahkan tim perubahan batas wilayah di tingkat Pemkot memiliki peran strategis dalam menyiapkan berbagai aspek teknis dan administratif, mulai dari kajian wilayah, kesiapan pelayanan publik, administrasi kependudukan, pertanahan, hingga dampak fiskal daerah pasca penggabungan desa. Ia menegaskan pembentukan pansus DPRD dan tim Pemkot harus berjalan secara paralel, bukan saling menunggu. Hal itu penting agar posisi pemerintah Kota Bandar Lampung tetap kuat dan terukur dalam proses yang saat ini difasilitasi pemerintah Provinsi Lampung dan Kementerian Dalam Negeri. Asrodi juga menekankan bahwa aspirasi 8 desa di Kecamatan Jati Agung yang telah menyatakan persetujuan bergabung harus dijawab dengan keseriusan. Pemerintah daerah bukan sekedar wacana. Kalau masyarakat sudah menyatakan sikap, maka negara wajib hadir. Pansus DPRD dan tim Pemkot adalah bentuk kehadiran negara agar proses ini berjalan tertib, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Ia menilai perubahan batas wilayah tersebut memiliki korelasi strategis dengan rencana pengembangan kawasan kota baru, serta penguatan posisi kota baru sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat mencatatkan rapor membanggakan mengumpulkan penerimaan negara 2,53 triliun sepanjang tahun 2025. Dalam hal pemberantasan narkoba, berhasil menyita 68,2 kg sabu, 50,5 kg ganja, 255 butir ekstasi, serta 300 butir psikotropika dan tembakau gorila, diklaim mampu menyelamatkan 351.815 jiwa dari bahaya narkoba. PLT Kepala Kanwil DJBC Sumatera bagian Barat meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Lampung. Rahmat Solik menyampaikan penerimaan negara 2,53 triliun rupiah, melampaui sekitar 363% dari target yang ditetapkan. Dijelaskan Rahmat, penerimaan tersebut tersebar dari bea masuk 380,4 miliar rupiah, bea keluar senilai 2,13 triliun rupiah, dan cukai sebesar 21,49 miliar rupiah. Diketahui bea masuk merupakan pungutan negara untuk barang impor, sedangkan bea keluar adalah pungutan untuk barang ekspor. Diuraikan Rahmat, adapun cukai merupakan pungutan bea masuk, bea keluar dan cukai adalah pungutan negara terkait perdagangan barang. Bea masuk untuk impor, bea keluar untuk ekspor, sedangkan cukai untuk barang konsumsi tertentu seperti rokok, alkohol, dan yang berdampak negatif. Selain dari ketiga sumber tersebut, bea cukai Sumbakbar juga mendapat kontribusi tambahan senilai 15,39 miliar rupiah yang berasal dari kegiatan audit penelitian ulang serta penerapan ultimatum remedium. Ditegaskan Rahmat, kinerja ini menunjukkan konsistensi pengawasan dan layanan jajarannya. Setiap rupiah penerimaan negara harus terlindungi dan dikelola dengan akuntabel. Di samping itu, bea cukai juga menunjukkan taringnya dalam fungsi pengawasan di wilayah Lampung dan Bengkulu. Petugas berhasil mengamankan sedikitnya 62,5 juta batang rokok ilegal. Setara berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 61,67 miliar rupiah.
Selain rokok, petugas menyita 17.416 liter minuman mengandung etil alkohol atau miras ilegal dengan potensi kerugian negara 1,54 miliar rupiah. Di sektor kepabeanan, berbagai barang impor ilegal juga berhasil dicegat. Di antaranya 6 unit peti kemas berisi 1.200 tray senilai 1,24 miliar rupiah, ratusan koli barang ekspor, pakaian, elektronik hingga suplemen, dari truk-truk yang melintas hingga ratusan bal tekstil dan produk tekstil ilegal. Dalam hal pemberantasan narkoba, tim gabungan Bea Cukai Sumbakbar juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di gerbang Sumatera sepanjang 2025. Adapun total barang bukti yang disita meliputi 68,2 kg sabu, 50,5 kg ganja, 255 butir ekstansi, serta 300 butir psikotropika dan tembakau gorila. Keberhasilan ini diklaim mampu menyelamatkan sekitar 351.815 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Rahmat menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah manis sinergi antara Bea Cukai dengan Polri, TNI, BIN, BNN hingga pemerintah daerah dan masyarakat. Menyongsong tahun 2026, Bea Cukai Sumatera bagian Barat berkomitmen memperkuat integritas dan layanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.